bin Hafid yang disarahkan oleh salah seorang daripada muhibbin dan pecinta beliau yang bernama Sayyidah Ummu Ibrahim bintu Sayyid Al-Allamah Abdullah Mahfud Al-Haddad rahimahullahu ta'ala Tuhfatun Nazirin dalam kitab Mukhtarul Hadisnya Habib Umar. Pada kesempatan petang ini kita kajian ya, kita bersama-sama mengkaji daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW, karena dulu suka sa'atan fi majlisil ilm khairun laka min ibadah alfa rakaat atau kama qala Nabi. Duduknya kita sesaat saja di majlisnya ilmu itu lebih baik daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Duduknya kita itu mendengarkan, ya, menyimak. Kita enggak menulis, hanya mendengar, menyimak dengan telinga kita, memandang dengan pandangan mata dan hati kita, mendengarkan dengan pikiran kita, maka itu lebih utama daripada memerdekakan daripada 1000 budak. Di dalam kitab Lubabul Hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kajian kita pada sore hari ini bersama-sama kita mengkaji, ya. Sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan perlindungan kita kepada 4 golongan. Kita tidak termasuk di dalam 4 golongan ini. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkan daripada kami, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, dan jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Wa na'udzubika min du'ain la yusma, dan jauhkan kami daripada doa yang tidak Engkau kabulkan. Dan kami juga memohon kepadamu ya Allah, wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perlindungan agar kita dijauhkan dari golongan-golongan yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas shalihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Dan yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit wa ikhwanun mutasariman. Ada 3, ini tolong didengar nih ya, khususnya para student, anak-anak. Ada 3 golongan yang mana solatnya itu belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solatnya tidak diterima oleh Allah. Sekalipun dia wudunya bagus, ya, dia dengan berpakaian yang santun dan sopan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya bagus, syarat sahnya solat dia mengerti. Tetapi golongan ini termasuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Ya. Bahkan dikatakan mu'allaqatun ghaira maqbulah. Salatnya itu antara langit dan bumi, artinya belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ada seseorang laki-laki yang dia menjadi imam, ya, bagi kaumnya di dalam salat, sementara
para makmumnya itu tidak menyukai dia. Ya kan? Tidak menyukai dia. Memaksakan diri untuk menjadi imam. Dia memaksakan diri untuk menjadi imam solat, sementara kaumnya, artinya makmumnya yang di belakang itu tidak senang dengan dia. Ya mungkin karena banyak sebab, banyak faktornya. Mungkin dia solat terlalu lama, atau mungkin terlalu cepat, atau mungkin karena bacaannya tidak enak, ya kan? Atau mungkin sebab-sebab lain, hubungannya kepada manusia tidak baik. Ya, hubungannya kepada Allah bagus. Salat berjamaah, ya, tepat waktu di masjid, tidak ketinggalan sunnah dan lain sebagainya. Tetapi hubungannya kepada manusia tidak baik. Ya, sama orang tidak terlalu ramah, sama orang jarang tersenyum, sama orang dia sombong, sama orang dia pokoknya akhlaknya tidak baik. Sehingga membuat orang itu tidak nyaman hati kepada dia, tidak enak hati kepada dia. Kemudian dia menjadi imam di dalam satu kaum. Maka orang tersebut solatnya belum bisa diterima. Apakah sah? Sah solatnya, tetapi pahalanya tidak dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Nah, makanya kita ya di saat mengimami satu kaum dianjurkan orang-orang yang ada di belakang kita ini senang kepada kita. Ya. Makanya kita berusaha bisa mengkondisikan keadaan dan lingkungan, ya. Kita melihat di saat kita mengimami satu kaum, ya kan, kita melihat kaum yang ada di belakang ini, ya kan? Jangan juga terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Pernah suatu saat salah seorang imam yang terkenal di zaman Nabi, sahabat beliau yang bernama Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal ini suaranya Masya Allah. Tetapi Mu'adz ibn Jabal ini di saat mengimami satu kaum pada waktu itu dia terlalu lama, ya, sehingga pada saat itu yang menjadi makmumnya ada orang tua, ya kan, ada orang yang sibuk dengan urusan kerjanya, ada anak-anak kecil. Kemudian karena keadaan Mu'adz ibn Jabal setiap mengimami satu kaum ini membuat kaum tersebut datang kepada Nabi, kelompok itu datang kepada Rasulullah dan melaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, ini Mu'adz ibn Jabal, saya suka dengan suaranya, saya senang, tetapi sayang, dia mengimami kami terlalu lama, sehingga kami ini selaku orang tua, ya dia mengeluh kakinya sakit, ya kan, karena mungkin ada faktor sakit kakinya, atau punggungnya tidak enak, atau apalah yang nggak enak, ya kan. Kemudian yang kami juga ada yang bekerja, sehingga terlalu lamanya dia menghalangi kami untuk masuk kerja. Yang anak-anak kecil mungkin tidak sabaran sehingga bermain-main di masjid. Ini yang menghilangkan kekhusyuan kami. Akhirnya Nabi ini adalah Rasul yang bijak, memanggil Mu'adz ibn Jabal. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, antakuna fattan ya Mu'adz. Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Kata Rasulullah. Kemudian Nabi menasihatkan, apabila engkau mengimami satu kaum, wahai Mu'adz, bacalah ayat-ayat yang sekiranya pas bagi kelompok ataupun kaum tersebut. Nah, ya, nah, ini subhanallah. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh kelompok-kelompok ataupun para jamaah-jamaah kita di saat kita mengimami satu kaum. Kemudian yang kedua, yang tidak diangkat solatnya, yang belum bisa diterima oleh Allah, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Ini kelompok perempuan, seorang istri, ya, yang dia itu membiarkan suaminya. Ada ibu-ibu di sini ya? Ada muslimah ya? Nah, ini kebetulan ini hadisnya ini. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit.
ada seorang istri yang membiarkan suaminya itu, ya, diberi kode oleh suaminya, nggak paham-paham dia. Tahu diberi kode? Nggak paham-paham. Dibiarkan suaminya. Ya ibaratkan seperti gambar, dipandang aja istrinya. Diberi kode, dia nggak paham-paham. Ya kan? Kemudian suaminya menginginkan mungkin sesuatu, kemudian dia menolak. Padahal tidak ada sakit, ya kan? Tidak ada sibuk, tidak ada kepenatan, tidak ada kerisauan. Tapi dia menolak untuk memberikan pelayanan kepada suaminya. Ini tolong diperhatikan, Ibu. Ya, itu sangat berdosa. Ya, bukan berarti saya berbicara, oh karena saya laki-laki saya berbicara gini. Ini hadis dari Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya mungkin tidak ada yang setuju, tanya kepada Nabi, kok begini? Kan begitu ya. Ini Bu, ini perhatikan nih Bu. Perempuan yang membiarkan suaminya sehingga suaminya marah. Dari mulai malam sampai subuh, suaminya dibiarkan nganggur. Dibiarkan suaminya, akhirnya suaminya tertidur dalam keadaan marah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Barang siapa apabila ada seorang wanita yang membiarkan suaminya, ya, dalam keadaan marah, sedang tertidur karena sebab dirinya, karena hal-hal yang diinginkan oleh suaminya untuk hal-hal ibadah, kemudian dia menolak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan laknatnya bagi wanita tersebut. Ya Bu, nah ini. Nah, makanya kita menjadi seorang istri itu artinya menjadi seorang istri yang betul-betul bisa memahami keadaan suami kita. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, wahai kaum laki-laki, wahai suami, tentang perempuan, keadaan atau sifat perempuan yang mereka itu sebagai orang-orang ahli surga, wanita ahli surga. Yang pertama, perempuan al-wadud. Ya. Perempuan yang bisa merawat anaknya. Di saat suami memberikan anak dari hasil pernikahannya, kemudian hamil, ya, kemudian sampai anak itu melahir, kemudian diasuh itu anak, ya kan? Kenapa kok perempuan ini menjadi tempat pengasuhan anak? Ya, Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula. Perempuan itu adalah madrasah ataupun pesantren pertama bagi anaknya. Sebelum anaknya dididik di madrasah ataupun di pesantren, maka ibu menjadi peran penting di dalam pendidikan anak. Kenapa tidak bapak? Ya, kenapa lebih dititik beratkan kepada ibu? Karena bapak urusannya kepada urusan makan, minum, ya. Kemudian ulama mengatakan, apakah bapak ataupun suami membiarkan? Oh tidak. Suami juga harus ikut andil. Tetapi peran penting perempuan ataupun peran penting istri itu lebih mendominasi, lebih utama, lebih prioritas daripada suami. Karena keadaan istri lebih banyak berada di rumah. Makanya jangan kita heran nih Pak, kenapa anak-anak laki-laki kita itu lebih cenderung senang kepada ibunya, lebih cinta kepada ibunya. Iya, karena mereka itu langsung diasuh oleh ibunya. Adapun kita laki-laki ini, ya, senang kepada anak, suka kepada anak, tetapi cinta mereka para anak laki-laki ini lebih kuat kepada ibunya. Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan al-ummu madrasatul ula. Perempuan itu adalah pesantren dan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sifat perempuan yang tergolong min ahlil jannah al-wadud, perempuan yang mampu melahirkan anak dan perempuan yang bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Ya. Di dalam kita mendidik anak memang perlu proses, ya. Kita perlu proses
Jangan sampai kita, ini apalagi ibu-ibu ya, jangan sampai kita mendidik anak tidak dengan kesabaran. Marah harus, tetapi caci maki kepada anak itu nggak boleh. Marah diperbolehkan, tetapi menjatuhkan tangan, memukul wajah anak, menendang, menyakiti anak, itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memukul, apakah ada cara memukul anak yang betul diajarkan di dalam Islam? Ada. Ya, memukul anak itu ada, cara memukul itu ada. Ya, artinya memukul di tempat yang tidak berbekas. Ya, kalau di pesantren itu kan biasa kan dipukul dengan rotan. Ya kan? Maka saya diajarkan oleh guru-guru kita. Abu Ya'la Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu mengajarkan kepada kami, kalau memukul dengan rotan itu jangan sampai mengangkat ketiak begini. Ya. Jangan. Artinya memukulnya ya begini. Ini enggak terangkat ini. Ketiak ini enggak terangkat. Apalagi kalau begini sakit. Sakit. Tapi kalau begini sakit. Tetapi akan terasa ke dalam hatinya, dia insya Allah akan jerak itu anak. Apalagi student ya. Ya kan, kalau nggak sholat, terlambat sholat, kalau nggak wirid, kalau nggak ikut pelajaran, nggak ikut program ya. Ya kan? Nah itu. Nah, kalau seandainya harus memukul. Begitu juga dengan memukul anak. Boleh. Ada diajarkan di dalam Islam. Tetapi tidak sampai membekas ataupun membuat anak itu mentalnya rusak. Ya, itu tidak boleh. Nah, makanya ibu-ibu perlu dijaga ini ya. Nah, kemudian di saat kita menasehati anak-anak kita, kalau anak sudah dewasa, contoh seumuran anak saya ini, Hasan, saya tidak boleh menasehati dia di ramai orang. Saya harus panggil dia di dalam bilik, saya berikan nasihat. Ya kan? Nah, begitu juga saya ajarkan kepada istri saya, mendidik anak perempuan kita, apalagi dia sudah balighah, sudah dewasa, tidak boleh di depan orang ramai. Kenapa? Karena sudah berbeda pemikiran mereka. Beda kalau kita memberitahu kepada anak-anak kita yang masih di bawah umur, 2 tahun, 3 tahun beda. Kalau sudah 15 tahun, 16 tahun menjelang usia yang lebih dewasa, tidak boleh kita menasehati apalagi memarahi anak di depan orang ramai. Itu yang kebanyakan salah yang dilakoni oleh para orang tua, yang terkadang dia menasihati anak, bahkan naudzubillah min dzalik, mencaci maki anaknya di depan orang lain. Naudzubillah. Itu hati-hati. Nanti khawatir anaknya akan menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Tidak akan pernah hormat itu anak kepada orang tua. Sampai mati pun tidak akan hormat. Kenapa? Karena orang tuanya salah dalam mendidik. Ya kan? Kecuali dalam keadaan darurat untuk memberikan pelajaran, itu beda lagi. Tapi kalau memang dia nakal, ya mungkin dia aktif, ya, itu ada masa-masanya kita memberikan nasihat. Ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, perempuan yang tergolong min ahlil jannah, kata Nabi Muhammad, al-walud. Tadi al-wadud. Yang kedua al-walud. Al-walud ini artinya perempuan yang paham dengan kode-kode suami. Ya kan? Yang paham dengan kode suami. Suaminya pulang petang dari kerja, dia sudah tahu. Bunyi kendaraan suaminya dia sudah tahu. Oh, ini suamiku akan datang. Dia harus mempersiapkan dirinya, harus mempercantik dirinya, harus memperindah dirinya, memakai parfum, ya kan? Rambutnya harus terurai, ya kan? Nih ibu-ibu, kalau di rumah, ibu-ibu dengar ya. Kalau di rumah nyambut suami jangan pakai jilbab. Kalau di rumah ya. Di rumah. Kalau menyambut suami jangan pakai jilbab, jangan pakai cadar. Iya. Buka jilbabnya. Kalau di rumah nih, di rumah. Karena kan di rumah mahram semua nih. Ya, kalau di rumah kan mahram, enggak ada siapa-siapa. Apalagi hanya tinggal berdua. Nyambut, oh suamiku datang, buka pintu dikit aja.
Assalamualaikum, kata suaminya. Waalaikumsalam. Langsung disambut suaminya dengan warna lipstiknya, dengan warna blush onnya, dengan rambutnya, samponya wangi. Suami itu kan pasti meluk, ya kan? Dicium tangan dulu oleh istrinya. Sehat bang, apa kabar? Sehat, cium tangan. Setelah itu dipeluk oleh suami. Nah, istri yang al-walud ini, kata Nabi Muhammad, dia langsung mendudukkan suaminya, memberikan air. Nah, minum bang. Lihat suaminya keringatan, ambilkan tisu. Kalau bisa dielapkan keringat suaminya. Pernah enggak ibu-ibu ngelap keringat suaminya? Bu, halo? Lap keringat suaminya nih. Bagaimana Umma Sulaim ataupun Ummu Salamah, ibunya Anas ibn Malik. Setiap Nabi Muhammad menggiliri beliau tidur di rumah Ummu Salamah, itu di zaman dulu ndak ada AC nih, ndak ada aircon ini, ndak ada kipas angin. Kalau tidur di dalam biliknya, itu Nabi Muhammad keringatan, ya kan? Kemudian Ummu Sulaim masuk ke biliknya, lap keringat suaminya. Suaminya lagi tidur, panas, keringatan dielap pelan-pelan. Ya, dielap keringat suaminya. Muka Rasulullah dielap ya pelan-pelan, kemudian dada Nabi Muhammad dielap sampai tangan Rasulullah. Kemudian haji, itu keringatnya Rasulullah diperas oleh beliau. Dimasukkan dalam botol, dijadikan parfum. Kalau keringat suami kita jangan, Bu. Bu, cukup dielap saja. Kalau mau coba ya boleh, nggak apa-apa. Ittiba'an bin Nabi ya nggak apa-apa. Tapi memang wanginya beda. Rasulullah itu keringatnya memang wangi. Kalau keringat suami ya ibu yang tahulah wangi apa enggak kan, tergantung ibu lah. Ya mungkin kalau sebelum dilap disemprot dulu dengan parfum baru dilap. Kan begitu. Paham nih Bu? Al-walud, perempuan yang paham dengan keadaan suami. Kemudian kita lihat mau bertanya tentang sesuatu apa. Jangan bertanya tentang urusan-urusan yang memenatkan pikiran suami. Lihat kondisi suami. Ya kalau lagi rusing, lagi pikirannya tidak nyaman, katakan sama suaminya, lebih baik abang istirahat dulu. Ya, tanya, udah sholat belum bang? Ya kan? Kalau belum sholat, ya sholat dulu, nanti baru makan. Makannya diambilkan suami itu Bu, jangan suami biarkan makan sendiri. Ambilkan suami. Ya kalau bisa disuapkan itu suami. Pernah tidak nyuapin suami makan? Suapkan itu suami makan. Ya, lah ini akhlak. Nabi ya seperti itu. Rasulullah itu diberi minuman oleh salah seorang sahabat, kalau tidak keliru dalam riwayat itu, 1 cangkir susu. Beliau panggil istrinya Siti Aisyah. Dipanggil. Ta'ali Aisyah. Ini ada air susu kambing yang segar. Ya. Kata Rasulullah, engkau minum dulu ya Aisyah. Siti Aisyah adab. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah suamiku. Kenapa aku harus minum dulu? Ini perintahku, wahai Aisyah. Akhirnya karena perintah Nabi, diminum oleh Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad mengambilkan gelas tersebut di tangannya Siti Aisyah. Kemudian disambut oleh Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah meminum. Dipinum oleh Siti Aisyah itu susu. Kemudian dilihat oleh Nabi. Diperhatikan oleh Nabi, di mana Siti Aisyah meletakkan bibirnya di gelas, disitulah Nabi juga langsung mengambil daripada gelas tersebut dan meminum daripada bekasnya Siti Aisyah. Itu adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, biasa buatkan suami kopi ya? Biasa nggak? Ini harus seminar nih biasanya nih. Ya biasa saya buat pengajian khusus wanita Haji Kamal. Ya. Ya kan? Buatkan suaminya kopi. Kemudian nih Bu, buatkan suaminya kopi, jangan hanya dibuatkan di atas meja, diantarkan. Kecuali lah kalau suaminya di toilet jangan diantarkan. Tunggu sampai keluar. Ya kan? Kalau suaminya di bilik, diketuk biliknya. Assalamualaikum bang, ini kopinya udah jadi, taruh di mana? Oh kata suaminya taruh di atas meja aja, di ruangan tamu. Oke. Dibawa masuk, oke. Masuk ibu, antarkan kopi. Bang, ini kopi sudah siap. Nah, diminum, kasihkan suaminya kopi. Ya kan? Itu adab. Hal-hal yang seperti ini jarang di zaman sekarang diperhatikan oleh wanita. Jarang.
Taunya wanita ini minta apa? Minta apa? Duit. Minta duit, betul ya? Betul enggak? Al-walud. Perempuan itu harus ada sifat al-walud, memahami keadaan suami. Ya, memahami. Memang mengasih nafkah zahir, yaitu memberi uang, itu kewajiban bagi seorang suami. Tapi bukan itu menjadi tujuan. Ya kan? Makanya Nabi itu mengatakan baiti jannati, itu rumahku adalah surgaku. Artinya membangun rumah tersebut dengan mahabbah dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niat yang baik. Dan kita sebagai suami juga jangan menjadikan istri kita seperti budak. Apa budak itu apa? Budak ya, pembantu. Nah, jangan. Nah, ini saya buka rahasia ini ya. Dengerin Bu, biar ibu senang. Tadi kan ibu tuh kayaknya kayak kurang senang gitu ya. Nah, ini biar ibu senang ini, biar ibu seronok lah. Ibu, tugas menyapu. Nih dengar nih, laki-laki dengar nih para suami. Tugas menyapu, tugas mengepel lantai, tugas mencuci baju. Tugas itu sebenarnya bukan tugas istri. Dengar nih, bukan tugas cari kitab. Cari kitab manapun, adakah tugas istri nyuruh nyapu, nyuruh ngepel? Tidak ada. Itu sebenarnya urusan suami. Lah kenapa kebalik? Kenapa suami yang harus menyapu, mencuci pakaian, harus mengepel lantai, harus memasak? Karena itu bagian dari ta'adduban zauja ala zaujiha. Ta'adduban seorang istri kepada suami, karena si istri berpikir, oh suamiku sudah capek, lelah, sudah penat bekerja dari mulai pagi hingga petang hingga malam, bekerja untuk mencari nafkah. Maka ini aku mengambil bagian untuk membantu daripada suamiku. Sebenarnya untuk tugas istri itu hanya duduk di ranjang saja, duduk di ranjang kayak ratu. Tunggu suaminya masuk. Hanya di bilik aja tugas istri itu. Hanya dia bersolek, dia pakai lipstik, dia duduk, dah. Tunggu suaminya datang. Tunggu suaminya beri sinyal. Paham nih? Paham tak? Ini student paham tak? Ya paham-paham tipis-tipis lah, enggak apa-apa. Enggak usah paham benaran. Anda masih belajar. Ya enggak? Ini untuk yang muda-muda yang baru nikah. Ini kalau saya di Pontianak, kalau bicara ini lebih ekstrim lagi. Tahu lebih ekstrim? Lebih ekstrim lagi. Ini masih saya tahan-tahan ini. Ya. Lebih ekstrim. Tahu ekstrim ya? Okay. Apa ekstrim tuh? Lebih, kata orang Pontianak, lebih ganas lagi. Lebih keras lagi. Lebih dalam lagi. Tapi udahlah. Ini yang tipis-tipis sajalah. Intinya Bu, sifat perempuan penghuni surga itu yang pertama al-wadud, yang kedua al-walud. Ya, al-walud ini pandai menyenangkan dan membahagiakan suami. Nah, kita sebagai suami, istri kita sudah menyenangkan kita, apapun dia sudah turuti, apapun itu. Kita harus pandai juga menyenangkan istri. Dan jangan sampai menjadi suami yang apa kata Upin Ipin itu? Kedekut. Apa kedekut? Kedekut. Ada film Upin Ipin kan? Kalau orang Pontianak bilang garam betuku. Ya. Masin, pelit. Dia nuntut suaminya, dia nuntut istrinya harus cantik, harus bagus, harus glowing, harus wajahnya harus indah, tapi jarang belikan bedak sama istrinya. Enggak dibelikan kosmetik di sini ya. Belikan kosmetik, nanti bawa ke mall ya. Istrinya jalan-jalan malam Ahad, ini hari Ahad, nanti malam bawa ke mall, jalan-jalan, yuk dek kita shopping, kita belanja yuk. Silakan mau belanja apa aja, tapi jangan banyak-banyak. Belanja apa saja, ya kan? Kan begitu. Kira-kira setuju enggak Bu? Dengar enggak Ibu nih? Nah Bu? Harus setuju Beb, setuju. Kemudian yang selanjutnya adalah istri yang penghuni surga itu adalah al-a'ud ala zaujiha. Kalau ada problem dan masalah, jangan ceritanya di Facebook.
ataupun dijadikan story, dijadikan status. Suamiku jarang pulang, dia meninggalkan aku, sangat begitu jahat dirinya. Jangan, nanti orang tahu. Artinya apa? Kalau ada problem bersama istri, bersama suami, ceritakan, ya. Ceritakan, cukup berdua saja. Anak nggak boleh tahu, cukup berdua saja cerita, ya kan? Nah, cerita kalau ada problem ya Bu. Ibu ada problem, mungkin anaknya begini begitu. Jangan cerita sama mertua dulu. Jangan cerita sama orang tua dulu. Kita cerita dengan suami dan istri kita. Karena anak itu dibuatnya sama-sama, ya udah kita cerita sama-sama. Ini anak kau nih gimana? Kenapa dia malas sekolah ini? Anak kau nih kayaknya sakit. Ayolah kita bawa dia rumah sakit yuk. Ayolah bang, ayo bang. Jangan kita adukan dengan orang tua atau mertua, enggak usah. Kecuali kalau kita sudah nggak mampu, baru kita musyawarah dengan orang tua dan mertua kita. Ya, paham ya? Jangan ceritakan ke orang siapapun tentang problem ataupun masalah kita di dalam urusan rumah tangga. Kemudian yang terakhir, wa ikhwanun mutasariman. Ya, ini dua bersaudara yang saling bermusuhan. Hati-hati, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, kata Nabi. Sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan kalian kepada saudara-saudaramu sesama muslim. Jangan sampai kita saling bermusuhan. Kenapa? Karena bermusuhan ini yang membuat Allah menurunkan murkanya kepada kaum ataupun kepada kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Karena bermusuhan ini tentunya akan mengangkat daripada keberkahan kehidupan. Nabi Muhammad itu sampai-sampai beliau itu lagi berkhutbah, khutbahnya ditahan oleh Jibril. Jangan lanjutkan wahai Muhammad. Jangan kau lanjutkan khutbahmu wahai Muhammad. Ini sekelas selevel Rasulullah, diberhentikan khutbahnya dan ceramahnya oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini di sekelompok kaum ini ada salah seorang dari mereka yang memutuskan tali silaturahmi, yang tidak saling tegur sapa, yang tidak saling berbaik-baik kepada saudaranya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'. Sesungguhnya rahmat Allah tidak Allah akan turunkan apabila di dalamnya ada yang memutuskan tali silaturahmi. Jangan sampai kita sesama saudara kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang sama-sama punya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita memutuskan hubungan kepada mereka, apalagi saling berkelahi, saling bertengkar, saling bertikai. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Nabi Muhammad saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat tidak akan turun wahai Muhammad kalau ada di dalam kelompok-kelompokmu mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, oleh karena itu ayo dari 3 poin ini, dari 3 pembahasan ini, jangan sampai kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita semuanya, dan segala hajat-hajat khususan hajat tuan rumah Haji Kamal beserta istri beliau dan juga anak menantu cucu beliau semuanya dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat Haji Jack juga yang hadir pada pada sore hari ini, dan juga orang tua kami Abah Harun, Pak Nawakri, dan semuanya. Hajat orang-orang baik, para orang-orang tua kita yang hadir pada saat ini, dan semua hajat para student Darul Falah. Semoga mereka menjadi anak yang soleh, yang berkah, yang manfaat ilmunya, dan para asatid, para guru-guru yang mengajar di pondok pesantren Darul Falah, dan semua keluarga besar yang hadir pada saat dan sore hari ini. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat mereka semuanya. Ya Allah, berikan keberkahan hidup untuk mereka semuanya. Ya Allah, dan mudah-mudahan apapun yang menjadi kesulitan Engkau berikan kemudahan, yang jauh Engkau dekatkan, yang sulit Engkau mudahkan, yang belum nampak Engkau tampakkan rizki yang halal yang berkah. In kana rizquna fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhridhu, wa in kana ba'idan fagaribhu, wa in kana su'uban fasahilhu, wa in kana su'uban fasahilhu, wa in kana haraman fatahirhu ya rabbal alamin. Bihaqqin nabi wa ali nabi wa ashabin nabi, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
Wa